hari ini yaitu pola hidup sehat Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Dengan dosen narasumber yaitu yang terhormat Bapak Dr. Fakhrudin MAG dan para penyaji kita yaitu Kang Leo Armadeo dari jurusan Biologi C dan Kang Rian Riki Alvin dari jurusan Teknik Sipil A. Nah, marilah kita buka acara kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke diskusi ya atau pematerian, akan ada jargon ya, jargon tutorial SPAI. Silahkan kalian pahami ya. Untuk jargonnya ketika saya bilang webinar tutorial SPAI, maka yang dijawabnya itu kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya, silakan dipraktekkan, silakan untuk audionya diaktifkan. Gimana tadi? Silakan audio diaktifkan. Sudah? Silakan audionya diaktifkan. Kita coba ya jargon. Ya. Apa Kita coba. Nah. Webinar tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kompak. Webinar tutorial SPAI. Kerja Kuliah cerdas, kerja ikhlas, istiqomah, Allah. Kerja Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ada beberapa orang yang semangat. Silahkan jaga semangatnya sampai nanti di akhir pematerian. Ya, jangan sampai semangat di awal tapi tidak semangat sampai akhir ya. Silakan jaga semangatnya. Selanjutnya, nah untuk materi saya ingatkan kembali materinya tentang pola hidup sehat Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Nah, ini penting sekali ya dibahas apalagi di pekan pertama karena kita tahu dengan adanya penyakit ya atau wabah corona ini menjadikan kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya itu harus menerapkan pola hidup sehat. Kalau bisa harus sesuai dengan yang Rasul contohkan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, akan ada penayangan video. Ada penyajian video mengenai pembukaan webinar tutorial SPAI ya, yang akan dibuka langsung oleh rektor. Disilahkan. Bisa kalian saksikan video pembukaan untuk tutorial semester ganjil tahun 2020 tahun 2021. Kelas tema. Yang kami muliakan serta para peserta tutorial PAI dan SPAI yang kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, para wakil rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, para dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang juga saya hormati, pimpinan DPU, pimpinan Al-Furqan, pimpinan Islamic Tutorial Center yang juga saya hormati, serta para senior, dosen-dosen PAI, penasehat program tutorial PAI, UPI yang kami muliakan, serta para peserta tutorial PAI dan SPAI yang kami banggakan. Alhamdulillah pada semester ini kita dapat menyelenggarakan tutorial PAI dan SPAI walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan SK Rektor tentang penyelenggara tutorial PAI, maka kami sebagai penyelenggara berkewajiban untuk tetap menyelenggarakan tutorial PAI, SPAI walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19, tentu dengan adaptasi dan pengkondisian yang berbeda dengan pelaksanaan tutorial PAI, SPAI pada kondisi normal. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai Ketua Penyelenggara Tutorial PAI, SPAI menyampaikan laporan rencana kegiatan tutorial PAI, SPAI pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Di tahun akademik 2020-2021 ini, tutorial PAI SPAI diikuti oleh 3.208 peserta PAI dan 2.800 peserta SPAI dari 4 fakultas, yaitu fakultas dari FMIPA, FPTK, FPBS, dan FPOK. Nah, dari sejumlah mahasiswa tersebut, kita kondisikan untuk mengikuti program tutorial sesuai dengan kondisi masa pandemi. Untuk tutorial PAI, ada beberapa perubahan yang kita laksanakan khusus untuk penyelenggaraan tutorial pada masa COVID ini, yaitu kita tidak menyelenggarakan tatap muka di Masjid Al-Furqan, tetapi kegiatan dilaksanakan secara daring. Untuk kuliah duha, kita laksanakan dalam 2 bentuk, yaitu kuliah duha tatap maya dan kuliah duha dalam bentuk video rekaman. Di kuliah duha tatap maya, nanti setiap peserta di setiap prodi akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok besar yang terdiri atas beberapa prodi, dan nanti pada setiap kuliah duha tatap maya akan ada satu pembicara dari dosen yang akan menyampaikan penguatan wawasan keagamaan mahasiswa. Kelompok daring untuk kuliah duha Silahkan, bisa dimulai. Ini Kang. Screen-nya gimana ya Kang? Paling dimulai Atau dari saja saya yang untuk sebelumnya. share screen-nya, nanti menyusul ya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya teman-teman, apakah saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Kedengar, Le. Jelas, Lumayan. Mantap. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala ummi wassalatu wassalamu ala rafi anbiya mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuri wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wal innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. A'bad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dunia kita dapat berkumpul di Zoom kali ini menghadiri kegiatan seminar pendidikan agama Islam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena Allah kita dapat merasakan nikmatnya, indahnya Islam dan juga ilmu pendidikan di zaman kini. Baik teman-teman, sebelumnya apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga teman-teman di keadaan sehat dan yang sangat baik, keadaan yang tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sangat sejahtera sore hari ini yang mungkin kita semangatin dulu ya. Bismillah, semangat gitu ya, tenang, santai, kita relax. Mungkin ini untuk materi saya, teman-teman dicatat seperti ini saja gitu ya. Karena tema yang kali ini menyangkut tentang pola sehat Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif untuk kesehatan masyarakat. Maka saya membagi menjadi 4 poin besar yang sebenarnya sudah Nabi bahkan di alam sudah ada gitu ya. Yang Nabi sering ajarkan, yang Nabi turunkan dalam beberapa hadis. Nah, ini yang pertama, sering berpuasa. Ya, ini bisa mungkin ada yang sering melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu ya. Terus yang kedua ada menjaga kebersihan, tentunya sudah jelas ya. Dan terus yang ketiga ada pola makan dan juga berolahraga. Nah, saya sedikit terangkan kenapa mengambil poin ini. Tentu tengah keadaan COVID-19 yang seperti ini ya teman-teman, kita tuntut untuk tetap rumah gitu ya. Sulit untuk keluar. Nah, pertama, kenapa ingin berpuasa gitu ya. Nah, puasa ini kan buat teman-teman yang khususnya ukti ya, yang jadi ini yang cantik cantik ini pasti ingin sekali gitu ya mencoba berat badannya. Baik kalau rumah kan mungkin untuk waktunya 3 menit ya. Silahkan. Iya, silakan. Terima kasih moderator. Nah, ini berpuasa dipergunakan untuk bisa juga sambil diet, sambil mencari pahala. Jadi double tuh teman dapatnya. Selain juga tadi ya, tentunya ada beberapa puasa dianjurkan seperti puasa Kamis ataupun Daud gitu. Nah, ada menjaga kebersihan. Tentunya kebersihan ini kita sedang di rumah ya, pasti sering malesan, kadang berantakan, ada sebagainya, jaga kebersihan diri. Nah, ini dituntut oleh Rasulullah sebagai badan kita tetap dalam keadaan yang bugar, karena badan yang sehat menandakan pribadi yang kuat, pribadi yang sehat juga tentunya. Nah, dengan kebersihan inilah kita juga menghindari diri kita, apalagi kan tuntutan COVID-19 ini kita mencuci tangan, mencuci pakaian, dan lain sebagai harus steril, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah menjaga pola makan. Nah, ini kan agak bersinambung dengan sering berpuasa gitu. Dengan menjaga pola makan, dalam artian kita tidak makan yang berlebih ya. Karena saya juga berusaha sama-sama bersama teman-teman mengajak untuk menjaga pola makan ini gitu. Dengan mungkin yang sudah diajarkan Rasulullah dalam hadis Ahmad yang aku kutip sedikit, itu adalah membagi pola makanan kita sepertiga kanan, sepertiga buman, dan sepertiga angin. Apa ada sepertiga angin ya? Ibaratnya untuk menjaga sirkulasi dalam tubuh supaya tidak terlalu begah ya kalau bahasa Indahnya begitu. Jadi kita juga makan punak sesuai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah berolahraga. Nah, berolahraga tentunya teman-teman bisa kan sendiri. Mungkin di sini teman dari FK yang lebih mengetahui bagaimana olahraga itu. Nah, mungkin olahraga secara Rasul itu ada 3 ya yang kita kenal. Mungkin memanah, berenang, dan berkuda. Tetapi dengan satu lagi itu adalah jogging atau berjalan. Nah, mungkin digunakan untuk teman-teman untuk salah satu solusi untuk kesehatan dalam bermasyarakat. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sekedar pengantar ya. Untuk selanjutnya penyaji yang kedua yaitu kepada Kang Rian Riki Alvin dari jurusan Teknik Sipil A, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala rumudini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila nantinya kalau materi yang saya sampaikan menyinggung ataupun terasa digurui. Saya tidak berniat sama sekali. Di sini saya ingin membagikan ilmu yang saya pahami. Nah, mengenai, maafkan bisa slide-nya untuk ke sana? Oh, ya. Nah, itu. Langsung ke materi saja ya. Hidup sehat Rasulullah. Sehat, lawannya adalah sakit. Keduanya memiliki hal yang bermanfaat untuk kita semua. Jika melihat dari sudut pandang hikmah yang didapatkan. Apabila kita sakit pun kita pasti mendapatkan hikmah. Adapun kutipan yang saya ambil adalah, jika nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu, maka nikmat sakit adalah cara Allah menguji sabarmu. Saat itu rezeki yang Allah berikan supaya kita beribadah dengan semaksimal mungkin. Karena Allah memberikan sehat, tandanya Allah sayang. Dan Allah pun memberikan sakit karena Allah sayang. Kenapa Allah memberikan sakit? Karena Allah ingin hambanya untuk mengingat Allah. Karena kita sering sekali ketika sakit, yang sering diucapkan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita sehat, belum tentu kita sering mengucapkan hal tersebut. Maka dari itu, tandanya Allah memberikan sehat dan sakit merupakan Allah sayang kepada kita. Nah, ada hikmah yang sangat bermanfaat, tapi yang sangat saya soroti ada 3. Yang pertama, dosa diampuni ketika kita sakit. Ketika kita sakit, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kenapa Allah memberikan sakit? Karena sakit tersebut tanda Allah sayang supaya kita sadar bahwa Allah itu menghapuskan dosa tersebut karena Allah sayang. Kalau misalnya kita diberi sakit, belum tentu dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah. Malah sering kita ketika sehat, jarang sekali meminta taubat, bahkan meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Dan yang ketiga, doa cepat diijabah. Nah, kalau 3 hal tersebut kita pahami, ketika kita sehat, belum tentu dosa-dosa kita dihapuskan. Kedua, Allah mengembalikan rasa nikmat makan, tapi Allah tidak memberikan dosa-dosa yang kita berikan untuk dihapuskan gitu. Maksudnya ketika kita sakit. Selanjutnya, sunnah-sunnah Rasulullah untuk meningkatkan kesehatan. Banyak sekali yang tadi beliau pemateri sebelumnya sampaikan. Mungkin di sini saya akan ada beberapa. Yang pertama, bersiwak. Bahkan dalam bersiwak ini, Rasulullah sampai ingin sekali untuk mewajibkan. Namun, karena Rasulullah tidak ingin membebankan umatnya, maka Rasulullah menjadikan itu sunnah. Selanjutnya, untuk buang air kecil dan besar. Nah, ini tuh sering sekali kita melalaikannya. Bahkan, yang baik itu ketika buang air besar sama buang air kecil itu sebaiknya jongkok. Karena selain kita sunnah, juga ada manfaat sekali yang kita bisa dapatkan. Kemudian, kenapa Rasulullah badannya sehat? Bahkan tubuh Rasulullah itu atau badan Rasulullah itu kalau bahasa kita mah kotak-kotak perutnya ya, atau seperti roti yang disobek-sobek. Nah, seperti itu. Ada salah satu ayat yang saya kutip, yang saya ambil dari surat Al-Baqarah, ayat ke-195, bisa dilihat. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, artinya itu, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, sebab tidak merawat apa yang telah diberikan oleh Allah. Mungkin cukup seperti untuk materi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada kedua pemateri.
Untuk selanjutnya kita ke sesi diskusi ya. Jadi silakan yang mau berpendapat ataupun yang mau bertanya, silakan kita sharing diskusi, sharing pengetahuan ya supaya kita lebih banyak pengetahuan yaitu lebih baik. Silakan yang mau bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ada? Ingin Bahwasanya bertanya? kan di pola ada? Ada? Ada, Kang. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albari dari Ilkom C 2018 ingin bertanya. Tadi itu sempat dikutip ada hikmah sakit, maaf, tentang ada dosa dihapuskan. Nah itu di sini tuh ada nikmat sakit. Saya penasaran apakah ada kutipan lain yang membahas tentang misalnya bagaimana membedakan sakitnya itu, apakah itu ujian atau azab bisa dibilang begitu. Terima kasih. Ya, silahkan. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya tentang yang tadi apakah azab ya, yang tadi ujiannya atau dan sebagainya. Silahkan yang mau berpendapat untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ataupun dari penyaji yang mau menjawab juga silahkan aktifkan mikrofonnya. Bismillah, izin menjawab. Terdengar Ya, suaranya? Ya, terdengar. Mengenai sakit, itu bisa dilihat dari apa ya? Bentuknya. Pertama, sakit itu ada yang bisa dikatakan azab, ada yang bisa katakan tidak azab. Kenapa? Karena Rasulullah juga diberikan sakit. Bahkan beliau itu meninggal dalam keadaan sakit. Selanjutnya juga ketika sakit itu bukan berarti tanda Allah memberikan azab. Contohnya itu ketika Nabi siapa ya gitu, yang diberikan sakit sampai berpuluh-puluh tahun, namun Nabi tersebut tidak merasa tidak mengeluh dengan sakit tersebut. Bukan berarti Nabi tersebut banyak dosa. Bahkan Nabi itu lebih mulia bahkan. Jadi yang saya dapat simpulkan itu adalah ketika kita sakit, kita bisa melihatnya bahwa misalnya contoh gini, ketika kita sering melihat hal yang tidak mengenakan gitu ya, contohnya itu kayak melihat aurat, melihat hal yang tidak baik, kemudian Allah berikan ujian penyakit terhadap mata, contohnya bintitan contohnya. Berarti itu tanda Allah sayang sama kita bahwa mata yang kita gunakan sebaiknya digunakan kepada hal-hal yang baik kayak gitu. Cukup. Nah, jadi ada tambahan saya. Jadi untuk mengenai sakit itu adalah ujian, ya memang sakit adalah ujian. Kenapa? Karena indera-indera kita bahkan ada yang dicabut ya. Jadi awalnya enak makan ini jadi gak enak. Awalnya bisa kemana-mana jadi harus tidur. Ya. Beribadahnya biasanya ke masjid jadi tidak. Nah itu salah satu ujian juga. Ya. Makanya ada yang menyebutkan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat pahalanya. Ya. Itu karena kesabarannya kalau dia sabar menjalani itu. Jadi tidur pun misalkan ujiannya itu dicabut untuk kelapan tidurnya, biasanya tidur karena sakit jadi gak bisa tidur atau susah tidur. Makan biasanya yang enak, yang kenyang, ketika sakit jadi gak kenyang gitu atau gak mau makan bahkan. Dan yang lainnya. Nah, itu ujiannya itu berbentuk itu. Makanya jikalau orang yang sakit itu sabar, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya itu. Nah, selanjutnya silakan yang mau membukakan pendapat lagi atau yang mau bertanya, masih ada waktu, silakan diaktifkan mikrofonnya. Silakan. Saya Kang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancis. Tadi kan disebutkan bahwa sakit itu merupakan bentuk dari kesabaran. Bagaimana jika saja melakukan hal yang bisa membuat sakit dirinya sendiri? Apakah dia bisa mendapatkan
nikmat ataupun amalan pahala yang Allah akan berikan. Terima kasih. Ya, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Ayo, silahkan yang mau menanggapi. Sedikit pertanyaannya tadi. Nah, tadi jikalau misalkan sakitnya hanya dibuat-buat, gitu misalkan, nah apakah dapat pahala juga? Atau gimana? Nah, itu kan karena kan sakit itu ujian. Tapi kalau misalkan sakitnya dibuat-buat, itu gimana? Silahkan. Izin menjawab, Kang. Ya. Iya, saya Raisa Kamil Altaf dari Pendidikan Bahasa Prancis. Menurut saya, jika penyakitnya tuh dibuat-buat, ya kan Allah kan memberi pahala tuh dari yang tadinya nikmat menjadi apa namanya, yang tadinya bisa apa Kurang. pergi. Ya, lanjut. Oh, yang tadinya bisa pergi kemana aja gitu, jadi harus bed rest gitu-gitu. Nah, kalau misalkan sakitnya dibuat-buat tuh, kan istilahnya dia hanya berpura-pura ke orang lain kan, maksudnya cuma bilang, oh, sakit kepala gini-gini, tapi kan dia nggak merasakan yang sesungguhnya gitu loh. Menurut saya itu malah menjadikan dia pertama munafik, kedua dia berbohong juga, dan ketiga malah bukannya mendapat pahala, tapi malah mendapatkan dosa seperti itu. Kenapa disebut sakit itu mendapatkan pahala? Karena yang tadinya nikmat bisa kemana aja gitu-gitu segala macam, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, terus tiba-tiba harus dia berdiam, harus harus bed rest segala macam karena penyakitnya itu gitu. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang mau menambahkan atau yang mempunyai pendapat lain, silakan. Silakan. Jadi intinya kan di agama Islam itu kita tuh melarang menzolimi diri sendiri ya. Nah, termasuk sakit ya. Misalkan kalian karena gak mau masuk kuliah, jadi kalian minum apapun misalkan sampai sakit. Nah, itu sama dengan menzolimi diri sendiri ya, atau tidak sayang terhadap tubuhnya sendiri gitu. Nah, ya berarti kalau dibuat-buat yaitu bukan ujian langsung dari Allah berupa teguran ya, tapi memang dianya yang mau mencabut kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Itu kalau pendapat saya ya. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan pendapat lain ya silahkan. Silakan, ada lagi nggak yang mau bertanya? Silahkan. Berarti kalau zolim terhadap diri sendiri, berarti kalau misalkan kayak menyiksa diri sendiri gitu, kayak kan kayak zaman sekarang tuh kayak cutting gitu-gitu, berarti sama aja menzolimi gitu ya, kayak mencari apa tuh namanya, penyakit diri sendiri. Silahkan, ada yang mau menjawab? Yuk kita diskusi, silahkan. Ayo yang menjawab, silahkan. Atau yang punya pendapat, menurut saya misalkan gini, silahkan. Aktifkan mikrofonnya. Ya, sebelum kita langsung nanti ke pematerian dari dosen. Ada? Ya, silahkan. Kan ada kutipan, jika nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu, maka nikmat terakhir. Gimana itu? Coba gimana? Coba ulangi. Kurang jelas. Jangan terlalu ini ya, buru-buru. Silahkan. Seli Widiawan, jadi gak? Berarti tadi oh ya, silakan. Kan ada kutipan di sehat dan sakit. Jika nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu, maka nikmat sakit adalah cara Allah menguji sabarmu. Ketika kita sakit, tetapi kita tuh hatinya tuh kita sabar gitu, malah jadi kenapa sih kita tuh sakit tapi gak hidup lagi. Jadi gimana itu? Keahlian tapi hobinya di bidang terus maunya bermanfaat gitu. Ya, silakan dari Rian. Tadi yang mau menambahkan silakan. Maaf tadi pertanyaan. Ada apa ini? Ada apa? Yang lain mohon di mute ya. Halo.
Ya, untuk Raisa coba diulangi lagi. Soalnya tadi suaranya agak jelas. Banyak noise. Silakan untuk pertanyaannya tadi supaya lebih jelas lagi. Kan tadi ada jika nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu, maka nikmat sakit adalah cara Allah menguji sabarmu. Ketika kita sakit, terus kita tuh ngeluh, kenapa sih kita sakit tapi gak sembuh-sembuh? Kalau bahasa Sundanya mah aral. Gimana itu, Kang? Terima kasih. Oh, baik. Izin menjawab, terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar, Bro. Terdengar, Kang. Ya. Mengenai sakit, kadang saya juga sendiri sering sekali kadang merasa mengeluh atau gimana. Namun di balik rasa tersebut kita tidak boleh mengeluh, justru bahkan Nabi Ayub juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau diberikan penyakit yang begitu dahsyat, bahkan tidak akan pernah dialami lagi oleh umat-umat ke depannya. Nah, beliau tidak mengeluh. Bahkan ketika istrinya itu meminta supaya meminta kepada Allah karena Nabi tersebut merupakan doanya dijabah, maka Nabi Ayub pun tidak mengeluh akan penyakit tersebut. Bahkan doa yang diinginkan Nabi Ayub adalah supaya sehat tersebut bisa menikmati ibadah. Jadi kalau misalnya kita mengeluh, justru dengan mengeluh tersebut dosa-dosa yang harusnya kita diampuni malah justru Allah pertimbangkan lagi, masa Allah berikan rasa sakit tersebut malah mengeluh, justru rasa sakit tersebut seharusnya digunakan untuk mengingat Allah. Seharusnya seperti itu. Jelas ya. Nah, jadi kan seperti yang tadi, ketika sehat itu diuji syukurnya ya, apakah kita bersyukur atau tidak. Ketika sakit kita diuji kesabaran. Kalau misalkan orang yang sehat ingin sakit, ya berarti dia tidak bersyukur atas kesehatannya. Ya, kalau misalkan ada yang sakit, dia tidak sabar, ya berarti seperti yang tadi, yang awalnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya bisa jadi tidak jadi diampuni karena dia tidak sabar. Kenapa Allah memberi pahala ya, atau memberi ya pahala untuk orang yang sakit ya, karena atas kesabarannya itu ya, dan ujiannya. Jadi dia ketika diuji dia sabar, ya nanti Allah kasih balasan. Tapi kalau misalkan dia sakit, dia aral ya, atau dia tidak menerima dan sebagainya, ya itu malah balik bisa jadi berdosa ya gitu, karena tidak sejalan dengan ketentuan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau misalkan yang sehat ingin sakit, ya seperti yang tadi gitu. Jadi ya patutnya kita selalu bersyukur ketika diberi kesehatan, dan ketika beri sakit kita harus kuat dalam bersabar. Itu aja, ada dua itu yang pokoknya, yang pentingnya itu. Ketika sakit sabar, ketika sehat bersyukur. Nah, bersyukur ini banyak caranya ya, dengan cara menjaga kesehatan kita itu juga bersyukur. Lalu kita sering melakukan ibadah ya, jadi anggota tubuh ini banyak untuk beribadahnya, itu juga cara bersyukur ya. Bisa sholat berjamaah, bisa baca Quran, itu salah satu bersyukur. Kita diberi penglihatan, bersyukur kita diberi kaki dan sebagainya ya. Itu untuk cara bersyukur, itu sangat banyak sekali. Jangan hanya ketika menerima hadiah kita bersyukur ya, tapi diberikan apapun yang Allah berikan, terutama di anggota tubuh kita pun kita harus bersyukur gitu ya. Itu mungkin untuk sesi diskusi kali ini. Selanjutnya akan ada pematerian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Fakhrudin MAG. Padanya disilakan. Mangga Bapak. Ya, coba tolong di apa namanya, PowerPoint punya saya bisa di itu nggak? Silahkan ditayangkan. Itu sudah ada. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Punya saya.
Tapi itu masih ke pinggir. Supaya ke tengah, coba supaya ke tengah sebentar ya. Nah, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit saya komentarnya ini? Berapa menit ini? Kurang lebih 20 menit, Pak. 20 menit ya, baik. Saya kalian menjelaskan dan juga mengoreksi yang tadi. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Saudara-saudara para mahasiswa peserta tutorial seminar PAI yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas dan mengomentari apa yang tadi telah didiskusikan, gitu ya. Ini pertama komentar dulu nih tentang ini. Saya kira penyajian tadi harusnya jangan dibatasi 3 menit. Kalau 3 menit itu hanya sebentar. Kalau saya lihat di dalam rundown-nya justru penyajian itu 30 menit ya. Tidak untuk penyajian pertama dari mahasiswa. Jangan hanya 3 menit, paling tidaklah 10 menit per orang gitu. Kalau 20 menit supaya ya, secara luas dia menjelaskan gitu kan apa yang ingin dikemukakan. Itu aja masukan gitu ya untuk kedepannya. Yang tema kita hari ini kan atau judul kita hari ini adalah tentang pola hidup sehat Rasulullah sebagai solusi membangun kesehatan masyarakat. Yang diminta itu. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa hal baik ya oleh penyaji pertama maupun oleh penyaji kedua. Ya, saya akan sedikit mengulas gitu ya, mengulas. Nanti ada komentar-komentar dari saya tentang apa yang tadi didiskusikan. Yang pertama, apabila kita berbicara sehat itu kan ada 2 macam, ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Sehingga sering ada ungkapan sehat walafiat. Ya, sehat itu adalah sehat jasmani, walafiat itu sehat rohani kan gitu. Sehat jasmani yaitu anggota tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit fisik. Penyakit fisik itu banyak kan, ada flu atau juga batuk dan lain-lainnya, itu kan penyakit fisik. Ada juga sehat rohani yaitu seorang terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Seperti apa? Syirik, munafik, takabur, ujub, riya, sum'ah, iri hati, hasud, kir dan lain-lainnya, itu termasuk pada penyakit hati. Di dalam diri seorang itu ada penyakit-penyakit itu, ya katakan rohaninya tidak sehat. Kemudian kalau kita berbicara tentang pola hidup sehat, apa sih pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara pertama mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, memperhatikan dan menjaga kebersihan, serta istirahat yang cukup. Nah, apabila semua ini dilakukan, insya Allah kita akan sehat. Insya Allah kita akan sehat. Kemudian yang sebelum saya menjelaskan bagaimanakah pola hidup sehat Rasulullah, saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimanakah pandangan ajaran Islam ya tentang kebersihan dan kesehatan itu. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, orang yang membersihkan diri. Allah sukai, menunjukkan bahwa memang Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Dengan kebersihan insya Allah jalan untuk menuju sehat. Kan? Nabi sendiri bersabda, ini sudah populer sekali, nadzafatu minal iman, atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Atau juga at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman, itu sangat populer. Tapi suka ada pertanyaan gitu kan, kenapa orang-orang atau negara-negara non-muslim itu lebih bersih gitu kan negaranya dibandingkan dengan negara-negara muslim, yaitu saya kira lain lagi ya.
yang jelas bahwa Islam itu sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Dalam hadis kan jelas seperti an-nadzafatu minal iman. Ataupun kalaupun banyak negara-negara Muslim yang memang kotor, itu kan orang-orangnya itu sendiri kan, bukan ajarannya. Di mana orang-orangnya kurang bisa menjaga kebersihan. Atau oknum-oknum dari orang Islam itu sendiri kurang bisa menjaga kebersihan kan. Bukan ajarannya. Secara ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan. Kemudian Nabi sendiri dalam hadis yang lain menjelaskan, menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga kebersihan gitu kan. Itu kata Nabi bahwa iman yang paling tinggi itu ialah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah itu ialah membuang duri dari jalan. Wa adnaha gitu kan, mitul adza anit thoriq dalam hadis itu. Iman yang paling rendah itu ialah membuang duri dari jalan. Maksudnya bagaimanakah kita punya kepedulian kita untuk menjaga kebersihan. Kalau kita melihat ada bungkus rokok di jalannya, kita ambil, kita buang gitu kan ke tempat sampah. Menunjukkan bahwa Islam itu memang sangat peduli terhadap kebersihan. Ya. Walaupun misalkan ada masyarakat Muslim yang hidupnya tidak bersih atau kotor, ya itu lain lagi kan. Itu kan oknum-oknumnya. Yang jelas, maksud saya bahwa secara ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi kebersihan. Dan kita bahkan dianjurkan di mana saja kita sedang berjalan, melihat ada sampah atau ada duri apa saja, kita ambil, kita buang gitu, ke tempat sampah. Sehingga ya ada juga pepatah mengatakan gitu ya, bahwa akal yang sehat dapat dalam tubuh yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Ya, menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga kebersihan dan kesehatan, karena dari kesehatan jasmani itu akan juga menimbulkan kesehatan rohani terhadap akal kita, terhadap jiwa kita, sehingga ya ungkapan itu al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Baik, nah yang berikutnya ini, bagaimanakah pola hidup sehat Rasulullah yang dimintakan oleh panitia ini? Bagaimanakah pola hidup sehat Rasulullah? Ini juga sudah dijelaskan di awal oleh pemaji yang pertama tadi, memang diantaranya ada 4 hal gitu kan, yang Rasulullah perhatikan supaya sehat. Pertama, memang Rasulullah itu mengatur pola makan, sangat diatur pola makannya. Di mana tadi juga sudah dijelaskan gitu kan, kita dianjurkan makan itu memang sederhana gitu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan juga sepertiga untuk udara gitu kan. Sehingga ya kita tidak nanti tidak kekenyangan kan gitu kan. Nah dengan demikian insya Allah itu bisa berdampak positif. Kemudian ya dari beberapa yang saya temukan, bagaimanakah pola makan Rasulullah, di mana Rasulullah itu ada keterangan pagi hari itu Rasulullah meminum air dingin yang dicampur dengan madu asli. Itu untuk permulaan pagi harapan gitu kan. Kenapa harus madu? Karena dengan minum madu itu kan nanti kembangannya terhadap tubuh kita sehingga bisa menjaga dari lapar gitu kan. Maka oleh karena itu Rasulullah selalu minum air dingin yang dicampur dengan madu asli. Kemudian waktu duha makan 7 butir kurma gitu. Nah itu sarapannya. Ya, kemudian ya tentu nanti ada makan yang lain kan, waktu siang, waktu malam kan gitu kan. Kemudian ada juga hadis yang berkaitan dengan pola makan Rasulullah ini. Rasulullah itu memang kalau makan itu tidak berlebihan. Di mana Rasulullah itu hadisnya ya. Rasulullah makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya kalau kita makan itu tidak boleh berlebihan. Sehingga tadi ya, bagaimanakah kita berusaha dalam tubuh kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan juga sepertiga untuk udara. Ini memang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita semua, kulu washrobu wala tusrifu, kan? Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sehingga oleh Rasulullah diaplikasikan dalam hidupnya seperti tadi kata Rasulullah, makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi tidak boleh kita makan sampai kenyang gitu. Walaupun memang kadang-kadang kenyataannya kita kalau lagi lapar itu makan terus, kalau belum kenyang belum berhenti gitu kan.
Apalagi di rumah makan Padang kadang-kadang ya porsinya kecil tapi tambah gitu kan, satu porsi lagi, sehingga kalau kita masih lapar diambil lagi gitu kan. Ya, akhirnya 2 porsi gitu kan. Padahal ya tentunya 1 porsi itu. Nah itulah jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Jadi memang kalau makan itu memang pokoknya harus diatur. Kemudian selain daripada itu Rasulullah juga ya, selalu makan makanan yang halalan thayyibah, dan itu memang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan olehmu dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal juga yang thayyib. Apa yang dimaksud halalan thayyibah? Halal itu ya adalah yang telah Allah halalkan dalam kitabnya gitu kan. Apa saja segala sesuatu yang memang tidak diharamkan insya Allah itu halal kan. Tetapi selain halal itu harus thayyib. Apa thayyib itu? Yang thayyib itu adalah sesuatu makanan yang halal juga bergizi sehingga berdampak positif terhadap kesehatan jasmani dan rohaninya. Apa ada makanan yang halal tapi tidak thayyib? Banyak. Misalkan gitu ya, jeroan kambing. Itu halal kan, tidak ada yang mengharamkan. Tetapi bagi orang yang memiliki hipertensi, itu tidak boleh. Halal tapi tidak thayyib, karena akan berdampak negatif. Bisa tensinya naik gitu kan, atau juga bisa menimbulkan kolesterol kan gitu kan. Banyak orang yang kadang-kadang dia tidak bisa menjaga kalau makan, akhirnya walaupun halal tapi tidak thayyib dia makan. Berarti jeroan kambing gitu ya. Akhirnya apa? Mulai tensinya naik dan stroke gitu kan. Tapi insya Allah dengan selalu makan makanan yang halal dan thayyibah, insya Allah akan berdampak positif terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan Rasulullah selalu makan makanan yang halal dan thayyibah. Nah, memang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sekali lagi, kulu mimma fil ardi halal dan thayyibah. Halal itu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, thayyibah itu yang bergizi sehingga berdampak positif gitu ya terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, itu. Baik. Nah, selain daripada itu, Rasulullah selalu mengatur pola makannya, juga Rasulullah gemar berolahraga. Ada beberapa olahraga yang jadi di zaman Rasulullah, ada berkuda, memanah, gulat, itu ada hadisnya itu. Memang Rasulullah bukan berarti Rasulullah suka gulat, tapi ada orang yang melakukan latihan gulat, kemudian oleh Umar kalau tidak salah mau dilarang saat itu, dilempar dengan batu kerikil. Rasulullah biarkan mereka berlatih gitu ya. Memang ada juga diperlukan. Kemudian jalan cepat. Rasulullah sering melakukan jalan cepat dengan Aisyah gitu kan. Bahkan Rasulullah suka mengadakan perlombaan jalan cepat dengan Aisyah, dan Aisyah itu awalnya menang gitu kan. Tapi kemudian di lain waktu karena Aisyah badannya ya mungkin semakin besar gitu ya, maka tatkala jalan cepat Rasulullah lebih dahulu gitu kan, artinya menang. Nah, gitu. Artinya memang hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah, jalan cepat itu. Dan ya apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya insya Allah itu akan bermanfaat. Kemudian juga ya berenang dianjurkan. Ya, kemudian ya termasuk berkuda. Berkuda itu kan untuk melatih ketangkasan. Kenapa di zaman Rasul berkuda itu memang dianjurkan? Karena ya situasi saat itu kan sering terjadi perang gitu kan. Nah, dengan latihan berkuda, insya Allah akan memiliki keterampilan, bisa dimanfaatkan nanti tatkala dalam waktu-waktu tertentu digunakan untuk berperang. Masuk memanah itu zaman Rasulullah sering diadakan latihan memanah. Ya selain memang memanah itu manfaatnya untuk melatih konsentrasi juga, dan memanah itu memang diperlukan tatkala suatu saat terjadi perang gitu kan. Memang saat itu senjata itu belum ada bom atom gitu kan, belum ada rudal, tapi yang digunakan adalah memanah. Oleh karena itu sering diadakan latihan memanah. Nah itu semua tentu sangat bermanfaat terhadap kehidupan kita kan gitu. Memanah itu selain memang ya untuk tadi supaya bisa bagaimana kalau dalam saat tertentu bisa digunakan untuk berperang, tapi memanah itu juga bisa melatih konsentrasi kita fokus, supaya fokus kan gitu. Menunjukkan bahwa hidup ini juga memang harus fokus kan gitu.
Baik, nah yang berikutnya selain memang Rasulullah gemar berolahraga, juga Rasulullah selalu menjaga kebersihan. Ya, seperti apa menjaga kebersihan? Rasulullah ya selalu mandi gitu kan, jelas gitu kan. Karena memang dia, dalam Al-Quran sendiri kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin tadi. Allah itu suka kepada orang yang taubat dan juga orang yang bersih kan gitu kan, menjaga kebersihan. Sehingga Rasulullah itu ya selalu mandi kan gitu kan. Mandi ya sesuai dengan apa namanya kebutuhan ya, minimal 2 kali pagi dan sore kan. Rasulullah selalu memelihara wudu. Memelihara wudu itu penting. Apa yang disebut dengan dawamul wudu. Dawamul wudu itu memang dianjurkan, bahkan katanya ada keterangan yang kalau kita ingin cepat lupa hafalan kita, hafalan apa saja gitu kan. Hafalan tentang teori olahraga, tadi dia kan jurusan olahraga ya, ada juga hafalan tentang hal yang Al-Quran misalkan, itu dengan memelihara wudu insya Allah akan apa namanya menambah daya ingat kita sehingga tidak namanya cepat lupa, tidak cepat lupa ya dengan memelihara wudu itu. Dan Rasulullah itu selalu dawamul wudu, kita dianjurkan dengan dawamul wudu kan selain memang tubuh kita akan menjadi bersih kan, terus berwudu misalkan kita batal wudu lagi, sehingga baik jasmani rohani kita akan tetap terjaga gitu. Ya, karena memang wudu itu selain memang fungsinya untuk bisa menjaga kebersihan jasmani, juga berdampak positif terhadap rohani kita. Kemudian ya Rasulullah selalu membersihkan anggota badan dari kotoran, jelas. Ya itu udah pasti dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu dalam hal menjaga kebersihan. Kemudian yang berikutnya ya Rasulullah juga selalu istirahat atau tidur tidak terlalu malam dan bangun pada sepertiga malam, dan itu memang diperintah oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah ayat itu turun, kalau tidak salah ya surat yang apa namanya yang kedua atau yang ketiga itu turun setelah Alaq gitu kan. Rasulullah diperintah untuk bangun malam, kemudian millaila illa qalila, untuk bangun malam kecuali sedikit. Sedikit apa? Nisfahu, setengahnya, setengah malam. Kalau malam itu mulai dari jam 6 sampai jam menjelang subuh gitu kan. Nah, Rasulullah itu selalu bangun sepertiga malam itu. Kemudian wingkus, nisfahu awingkus, kalau setengahnya, kalau malam itu 12 jam, setengahnya itu 6 jam. Atau wingkus atau kurang gitu kata Allah. Ya bisa cukup 5 jam. Uzid alaihi, atau mungkin dalam kondisi tertentu lebih sedikit. Sehingga Rasulullah itu mengaplikasikannya kalau tidur tidak terlalu larut malam dan bangun sepertiga malam. Rasulullah melaksanakan sholat malam. Kemudian diperintah warotilil Qur'an tartila, selalu membaca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran insya Allah hati akan menjadi tenang, sehingga pada akhirnya mengantarkan jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Rasulullah ya rohaninya jelas sehat gitu kan, karena memang selain Rasulullah terhindar dari berbagai macam penyakit hati, Rasulullah juga selalu zikrullah dan selalu membaca Quran tiap malam gitu. Karena memang perintahnya jelas warotilil Quran tartila. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang tidurnya tidak terlalu lama gitu kan, tidak terlalu lama, dan diperintah oleh Allah seperti itu. Jadi tidur itu tidak terlalu larut malam mulainya dan bangun sepertiga malam. Nah kemudian yang berikutnya Rasulullah juga sering berpuasa. Nah, dengan berpuasa insya Allah kan pola makan kita akan teratur. Sehingga ada hadis yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu makan sehat. Sehat jasmani dan rohani. Memang terutama pasti itu akan terjadi dengan puasa, akan sehat rohani kita. Dengan puasa kan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi insya Allah juga berdampak positif terhadap jasmani kita. Dengan puasa kan kita diatur pola makannya. Kan, gitu kan. Kemudian ya tatkala buka jangan banyak-banyak gitu kan. Nah, dan seterusnya itu ada aturan-aturan. Insya Allah dengan dilakukan seperti itu kita akan sehat. Ya, itulah saya kira kalau kita berbicara pola hidup Rasulullah, sehingga kenapa Rasulullah itu memang sehat. Nah, kemudian yang berikutnya, pokok bahasannya bagaimana cara Rasulullah mengobati penyakit dan menghadapi wabah gitu kan, dikaitkan dengan kehidupan saat sekarang ini. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mengatasi wabah, pertama cara Rasulullah mengobati penyakit. Di dalam beberapa keterangan memang
ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengobati penyakit ya. Namanya manusia, Rasul juga kan si sakit lah, pernah merasakan sakit. Nah, ya apa namanya, dan lain sebagainya, demam gitu kan. Ya, oleh karena itu ada beberapa keterangan kalau Rasulullah itu sakit, yang pertama yang dilakukan nanti bisa dicari lagi dalam hadis gitu kan. Bertiup ke bagian tubuh yang sakit dibarengi dengan membaca ta'awudz, berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ditiupkan. Ada keterangannya. Dan Anda bisa lihat juga di apa namanya internet gitu kan tentang bagaimanakah Rasulullah mengobati penyakit. Yang kedua nih, Rasulullah itu meletakkan tangan bagian yang sakit sambil baca bismillah. Misalkan ini dada sakit, pegang bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil berlindung pada Allah, membaca bismillah itu sering dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu juga suka meminum habatus sauda atau jintan hitam. Obat herbal ya, sekarang juga banyak dijual di toko-toko tuh habatus sauda, dan itu memang insya Allah bermanfaat. Habatus sauda itu jintan hitam, kemudian sekarang itu sudah dibuat apa seperti kapsul gitu kan, yang dalamnya sudah diambil sarinya berupa cairan, dibungkus dalam kapsul, itu insya Allah kalau rutin dimakan oleh kita itu bisa mengantarkan kita sehat, jasmani kita ya. Itu. Apakah Rasulullah ke dokter? Saat itu belum ada dokter ya. Belum ada dokter seperti sekarang kan ya, obat-obat kimia belum ada. Apakah kita boleh meminum obat kimia pada Rasulullah tidak melakukan? Ya, boleh saja kan gitu kan, boleh saja meminum obat kimia walaupun Rasulullah tidak melakukan karena Rasulullah saat itu belum ada obat kimia. Sekarang kan sudah ada obat kimia, bahkan sekarang ini bagaimana mengatasi COVID sedang dibuat gitu kan tentang apa namanya vaksin gitu kan, itu sah saja sesuai dengan perkembangan zaman kan gitu. Nah kemudian Rasulullah juga sering melakukan bekam, minum madu. Bekam itu boleh, saya juga sering di bekam itu ya, ada bekam kering, ada bekam basah. Bekam basah itu dipakai jarum dulu kemudian disedot, itu enak badan itu ya. Saya juga sering melakukan bekam itu, tapi tidak rutin tapi sering. Kemudian ada dalam keterangan Rasulullah juga suka mengobati kalau ada yang sakit itu ya dengan daun pacar. Ditumbuk kemudian ditempelkan gitu. Itu ada keterangannya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Bagaimanakah Rasulullah menghadapi wabah? Yang sekarang ini kan banyak sekali wabah. Nah, termasuk tadi pada dasarnya ini kan musibah, bencana yang datang yang diberikan oleh Allah. Jadi ada pertanyaan gitu kan bahwa apabila seorang sakit kemudian dihadapi dengan sabar, itu bisa menjadi kifarat dosa gitu kan. Nah, sekarang dengan banyaknya adanya wabah atau COVID-19 yang belum bisa ditangani ini, pada dasarnya apa sih makna daripada musibah yang terjadi? Minimal 3 ya maknanya. Pertama itu memang peringatan dari Allah kepada semua orang supaya kita memang bisa menjaga kebersihan, bisa menjaga kesehatan gitu kan, bisa menjaga ya pola makan, bisa juga menjaga lingkungan, ya, kebersihan lingkungan sehingga kita hindari. Jadi peringatan kepada semua orang. Dan juga termasuk peringatan kepada orang-orang yang memang mengabaikan Allah gitu kan, mengabaikan Allah. Banyak yang tidak mau ibadah. Gitu. Jadi peringatkan oleh Allah dengan adanya wabah. Yang kedua memang lebih jauhnya lagi ini merupakan teguran atau azab bagi orang yang tidak beriman gitu kan. Peringatan buat semua orang tadi. Jadi bisa juga dikatakan teguran dari Allah ini. Atau juga bisa dikatakan azab, dan itu pernah terjadi zaman dahulu. Seperti Allah pernah mengadab umat Nabi Nuh gitu kan, karena mereka tidak mau beriman. Itu dikatakan azab karena ditimpakan orang yang tidak beriman. Bagaimana juga Allah pernah menimpakan azab kepada umat Nabi Lut, mereka tidak mau beriman gitu kan. Atau juga umat-umat yang lainnya, Bani Israel, banyak ditimpakan azab oleh Allah. Pada dasarnya itu walakin kadzabu fa akhadnahum mimma kanu yaksibun, karena mereka itu mendustakan Allah, mendustakan ya Nabi yang diutus oleh Allah tidak mau beriman, maka ditimpakan azab kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga bisa dimaknai ujian. Nah, ujian khususnya bagi orang yang beriman. Apabila kita menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketawakalan, insya Allah akan menjadi kifarat dosa, akan menjadi apa ya? Ya, pelebur dosa bagi kita, gitu kan. Karena itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 gitu kan, sungguh kami akan menguji kamu sekalian kata Allah dengan berbagai hal, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan ada yang meninggal itu kan
gua bisa berkurang. Apa kata Allah? Gitu kan? Basyiri syabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila kita sabar menghadapinya, selain kita memang menjadi orang yang dicintai oleh Allah, akan menjadi kekasih Allah, juga akan menjadi kifarat buat kita. Pelebur dosa, penghapus dosa. Asal kita sabar tadi gitu kan. Tidak aral tadi kan ada yang mengatakan tidak aral. Ya, artinya tetap kita bagaimana tetap taat kepada Allah ketika ditimpa sakit gitu kan. Tapi kadang-kadang sebaliknya kalau kita lihat orang di rumah sakit, berapa persen orang yang ketika sakit yang sholat gitu kan. Nah, sholat itu tidak boleh ditinggal, itu menunjukkan bahwa mereka tidak sabar. Bagaimana akan menjadi kifarat bagi mereka penyakit yang diberikannya kalau tidak sabar. Artinya sabar itu sabar tetap kita tabah gitu kan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Juga sabar tetap kita tetap meninggalkan yang haram walaupun kita sedang sakit gitu kan. Nah gitu. Juga sabar ketika ditimpa ujian tadi kan kita tetap sabar. Insya Allah kalau kita melakukannya seperti itu akan menjadi kifarat ya. Nah tadi kan itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi ya pada dasarnya itu ya. Kemudian ada juga yang berikutnya di sini yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menjaga jarak untuk tidak kontak langsung pada penderita ya. Dengan penderita. Ada dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah lepra. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah itu ya memerintahkan untuk menghindar gitu kan dari kampung itu kan gitu untuk ya berpindah tempat lah, karena memang di tempat itu terjadi wabah yang memang merajalela. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan saat ini gitu kan. Kemudian kata Rasulullah, janganlah kamu memandang terlalu lama terhadap orang yang wabah itu. Artinya ya tidak boleh kita melakukan ya kontak fisik dengan mereka, atau sekarang itu PSBB lah kan gitu kan istilah kerennya. Ya, atau social distancing. Memang dilakukan di zaman Rasulullah juga seperti itu. Nah, kemudian ya yang lebih penting lagi selain memang bagaimanakah kita menghindar dan juga menjaga jarak gitu kan, social distancing atau juga physical distancing gitu kan. Nah, di sini yang terpenting adalah bagaimanakah kita tawakal. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu bertawakal kepada Allah, karena pada dasarnya semua itu adalah hakikatnya dari Allah gitu kan. Tadi itu maknanya bisa sebagai tazkirah, bisa sebagai azab, juga bisa sebagai ujian gitu kan, tergantung pada siapa yang menerimanya. Kemudian ya yang terakhir, yang berikutnya adalah bersabar. Bagaimanakah kita tatkala ditimpa bencana itu bersabar? Rasulullah selalu bersabar. Dan bersabar insya Allah akan mengangkat derajat kita. Nah kemudian ya optimistis. Kita boleh berprasangka buruk kepada Allah, harus berprasangka baik. Maksudnya bahwa pasti di balik itu ada hikmahnya. Sebagai orang-orang yang beriman, pasti ada hikmahnya. Sehingga selain berprasangka baik kepada Allah, tidak boleh udzon, ya, harus husnudzon kepada Allah itu. Apapun yang ditimpakan kepada kita harus husnudzon, karena pasti ada hikmahnya. Yang berikutnya kita harus optimis, gitu ya. Optimis, insya Allah lah akan ada jalan keluar. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kita farokta fangsog gitu kan, dan seterusnya. Kemudian kita tidak lepas juga berdoa, gitu kan, kepada Allah. Lalu kok berdoa juga tetap ikhtiar gitu kan. Ya, apabila dikaitkan dengan situasi saat sekarang ini, apa ikhtiar yang kita lakukan? Menjaga kebersihan gitu kan, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, melakukan social distancing, physical distancing kan gitu kan. Nah, itu upaya-upaya itu juga memang ya apa namanya yang dilakukan gitu kan di zaman Rasulullah kan gitu ya. Aplikasinya seperti itulah kira-kira. Ya, mungkin dari saya, karena waktunya juga sudah hampir setengah jam ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dia ada manfaatnya. Dan apa tadi yang belum dikomentari, saya kira semuanya sudah dikomentari ya, bahwa sakit sebagai kifarat dan sebagainya tadi. Mungkin ini itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terhormat Bapak Dr. Fahrudin MAG yang telah menyampaikan pemateriannya. Mudah-mudahan pematerian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan beliau bisa kita terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulannya, untuk pola hidup sehat yaitu upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan. Nah, lalu pola yang Rasulullah SAW contohkan diantaranya itu gemar berolahraga,
mengatur pola makan supaya tidak terlalu kenyang juga, hidup bersih, lalu tidak bergadang, dan sering puasa. Dan masih banyak lagi pola-pola yang lainnya. Itu hanya di antaranya saja. Ya mudah-mudahan yang kelima atau beberapa pola itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu mengenai musibah COVID ini, tadi pemateri menjelaskan bahwa ada 3 yang harus digarisbawahi ya. Yang pertama bisa jadi peringatan dari Allah SWT untuk semua manusia. Yang kedua merupakan azab, terutama bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang ketiga itu berupa ujian, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Nah, apa sih upaya yang harus kita lakukan untuk supaya terhindar dari wabah ataupun ketika kita sudah kena wabah ini? Itu diantaranya satu, kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan penyakit ini atau wabah ini diangkat atau dihilangkan. Yang selanjutnya itu husnudzon, kita harus berbaik sangka bahwasanya setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Lalu juga kita harus optimis bahwasanya tidak selamanya akan ada wabah ini. Insya Allah sewaktu-waktu wabah ini akan hilang. Lalu bersabar. Nah, ketika wabah ini sedang merajalela, kita juga harus bersabar di segala kondisi ya. Meskipun kita belum, ya kita harus bersabar karena gak bisa kemana-mana, harus di rumah aja dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ikhtiar. Nah, di samping yang tadi kita juga harus ada ikhtiar untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah. Jika kalau misalkan sudah terkena, ya sesuai juga protokol kesehatan, yaitu isolasi, lalu ada dan sebagainya lah. Mungkin sekian pematerian hasil diskusi juga untuk kesimpulan mengenai pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ini hanya sekedar teori, hanya sekedar tulisan, tapi harus diaplikasikan. Ya, dan mudah-mudahan juga kita semua dijauhkan dari wabah ini. Ya, dan mudah-mudahan juga wabah COVID ini segera Allah angkat, segera Allah hapus dari muka bumi ini. Amin ya Allah, amin. Akhir kata, amin. Saya Antis Lisna sebagai moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan yang belum presensi out untuk presensi terlebih dahulu. Real Kalau sudah, SPAI. silakan